Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Seiring dengan transformasi digital yang semakin cepat, seorang pemimpin juga diharuskan untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan digital. Pemimpin harus belajar bagaimana menjadi seorang digital leader yang mampu menggunakan aset digital untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Seorang digital leader juga mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan unsur organisasi atau stakeholder lain untuk menemukan solusi. Digital leader mempunyai tanggung jawab dalam membimbing dan menginisiasi organisasinya agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan transformasi digital sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan bersaing terutama di era disrupsi, di mana seorang pemimpin harus dapat menciptakan sense of urgency di lingkungan kerja agar para karyawan menyadari bahwa perubahan bukan sesuatu yang opsional, tapi untuk memimpin suatu perubahan. Seorang pemimpin harus memiliki growth mindset yang memastikan dirinya menjadi role model dalam mendorong orang lain untuk berubah. Selain mampu menjadi role model untuk mendorong orang lain melakukan perubahan, seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan perusahaan yang terus-menerus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja perusahaan. Hal ini memerlukan pemikiran dan tindakan yang tidak biasa, serta adanya kepekaan terhadap hal-hal yang terjadi. Karena inovasi memiliki ruang lingkup cukup luas, meliputi produk, proses, marketing, dan model bisnis yang tentunya harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran kunci pemimpin untuk melindungi dan membina kelompok, untuk membangun inovasi serta menumbuhkan dan menjaga budaya atau perilaku inovatif dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Untuk mendorong dan menjaga tumbuhnya inovasi pada ruang lingkup organisasi, pemimpin harus mampu untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan, yang mana peningkatan kapasitas dan kapabilitas perusahaan dapat mendorong meningkatnya market value perusahaan secara tidak langsung. Dalam hal ini, seorang pemimpin juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya kolaborasi dan kerjasama tim, sehingga dapat menciptakan sebuah sistem dan struktur yang lebih terarah yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Untuk menggunakan keunggulan kompetitif perusahaan yang secara tepat, dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam menyusun strategi. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam menetapkan sasaran jangka panjang sesuai dengan sudut pandang yang bersifat menyeluruh dan lengkap, di mana untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Perusahaan diharapkan memiliki strategi untuk mendapat peluang, menghadapi ancaman dan tantangan, serta menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan internalnya. Tidak hanya berhenti pada saat strategi telah disusun, seorang pemimpin juga harus mengetahui kapan, dalam kondisi seperti apa, strategi itu dilaksanakan. Dalam hal ini, pemimpin harus dapat memastikan strategi perusahaan menjadi rencana kerja dan memastikannya terlaksana demi mencapai sasaran diinginkan. Pada dasarnya, hal yang paling diperlukan adalah tindakan berupa eksekusi dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin perlu membangun kultur eksekusi yang berupa fokus dan clarity, organize, define lead measures, and a scoreboard, build intra-team trust, dan accountability. Peningkatan daya saing dan nilai tambah perusahaan juga harus mempertimbangkan tren dari bisnis global, baik itu aspek ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik internasional, di mana pemimpin diharapkan kompeten dan benar-benar memahami dunia bisnis, sehingga memiliki visi serta misi yang relevan untuk membawa perkembangan bagi perusahaan dan dirinya. Dengan bisnis sapi, seorang pemimpin dapat mengembangkan serta merealisasikan strategi yang telah dibuat, serta dapat memprediksi dampak yang dapat terjadi pada bisnisnya. Untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan, seorang pemimpin juga perlu memperhatikan kebutuhan konsumen atau pelanggan, baik itu pelanggan internal, pelanggan antara, maupun pelanggan eksternal. Tidak sebatas mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan. Organisasi juga diharapkan menerima keluhan atau feedback dari pelanggan,
yang mana dapat menjadi masukan juga pada organisasi tersebut. Dengan mengetahui pangsa pasar, hal ini tentu dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi organisasi dalam bersaing dengan kompetitornya. Dalam memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, perusahaan tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Setiap perusahaan tentunya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan membangun mitra atau partner dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki organisasi, baik itu berupa sumber daya, network, modal, dan dengan membangun mitra atau partner yang dengan perusahaan lain diharapkan dapat mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk mitra atau partnership yang umum digunakan berupa aliansi strategis, joint venture, maupun joint operation yang bersama sesuai prinsip yang saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Dalam perusahaan tentunya perlu mengelola keberagaman secara bijaksana. Para karyawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat menjadi keunikan atau ciri khas tersendiri dari perusahaan. Jika dapat dikelola dengan baik, dari keberagaman ini juga memungkinkan terlahirnya ide-ide baru dengan konsep pemikiran yang berbeda-beda yang tentunya menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. BTPN! Jaya Berkah!